Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar peluang lanjutan dari materi sebelumnya. Kalau sebelumnya sudah mempelajari percobaan, ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Yang berikutnya adalah kaidah perkalian, faktorial, permutasi, dan kombinasi. Ini yang pertama, kaidah perkalian. Nah, di sini kaidahnya adalah jika suatu kejadian dapat terjadi dengan N1 cara yang berbeda, kemudian ada kejadian berikutnya, misalnya kejadian kedua ini dapat terjadi dengan N2 cara yang berbeda, dan seterusnya sampai N3, N4 atau yang lain, maka total kejadian tersebut ini dapat dihitung dengan N1 kali N2 kali N3 dan seterusnya, sekian cara yang berbeda. Contohnya seperti ini. Misalkan perjalanan dari kota A ke kota B ini dapat ditempuh dengan 3 jalan yang berbeda. Kemudian dari B ke C ini dapat ditempuh dengan 2 cara yang berbeda. Berapa banyak jalan yang dapat ditempuh dari kota A ke kota C jika harus melewati kota B? Nah, di sini kalau dilihat di gambar, dari A ke B itu ada 3 cara, yaitu jalan 1, jalan 2, jalan 3. Jadi ini N1 nya ada 3. Kemudian dari B ke C ada 2 cara, 2 jalan, yaitu jalan A dan jalan B. Ini N2 nya sama dengan 2. Nah, sehingga banyaknya jalan dari kota A ke kota B, ke kota C ya, ke kota C melalui B ini sebanyak 3 kali 2, yaitu ada 6 cara. Ada 6 cara. Mana saja? Yaitu 1 kemudian A, 1B, 2 kemudian A, 2B, 3A dan 3B. Nah, ini ada 6 cara. Yang kedua, misalkan Pak Andi mempunyai 2 kemeja, 2 celana dan 3 topi. Nah, berapa banyak kemungkinannya memakai pakaian tersebut? Nah, ini N1 nya ada 2, N2 nya ada 2, N3 nya ada 3. Jadi nanti kombinasi atau banyaknya cara memakai pakaian tersebut tinggal dikalikan saja. N1 kali N2 kali N3 itu sama dengan 12. 12 ini misalkan ini banyaknya cara yang berbeda. Nah, ini ada T1 K1 C2, maksudnya topi ke-1, kemeja 1, celana 2. T3 K2 C1 ini berbeda-beda semua ya. Oke, jadi tinggal dikalikan saja N1 kali N2 kali N3. Jadi ada 12 cara. Yang berikutnya faktorial. Faktorial ini adalah disimbolkan dengan N kemudian tanda seru ya, tanda seru. Nah, tapi membacanya N faktorial dan didefinisikan sebagai N faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya sampai N, dimana N adalah bilangan bulat positif dan didefinisikan dengan 0 faktorial sama dengan 1. 0 faktorial itu harus sama dengan 1 ya. Contohnya 5 faktorial ya, tinggal kita kalikan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Kemudian 7 faktorial. 7 faktorial tadi sudah 5 faktorial ya, tinggal dilanjutkan saja kali 6 kali 7 sama dengan 5040. Kemudian berikutnya 10 faktorial dibagi 6 faktorial. 10 faktorial dibagi 6 faktorial. Yang 10 faktorial itu 10 kali 9, ini ditulisnya dari atas ke bawah, kali 8 kali 7 kali 6
faktorial. Nah, ini 6 faktorialnya kalau dibagi 6 faktorial sama dengan 1 atau hilang ya. Jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7, 5400. Berikutnya 10 faktorial dibagi dengan 8 faktorial kali 3 faktorial. 10 faktorial kita rubah jadi 10 kali 9 kali 8 faktorial. Kenapa sampai 8? Karena ini biar mempermudah, tinggal nanti dicoret saja. Nanti tinggal 10 kali 9, ini 8 faktorialnya hilang. Tinggal sisanya 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1 sama dengan 15. Contoh berikutnya, tulislah dalam bentuk notasi faktorial. Yang pertama 45, kemudian yang kedua adalah 37 kali 36. Penyelesaiannya seperti ini. Untuk 45 ini kita tuliskan 45 dikali 44 faktorial. Jadi bilangan tersebut kali bilangan sebelumnya difaktorialkan dibagi 44 faktorial ya. Jadi nanti 45 faktorial per 44 faktorial. Jadi 45 itu kalau ditulis dalam bentuk faktorial sama dengan 45 faktorial per 44 faktorial. Demikian juga kalau misalkan 100 kalau ditulis dalam bentuk faktorial nanti ya 100 faktorial dibagi 99. Berikutnya ini 37 kali 36, 37 kali 36 kali 35 faktorial dibagi 35 faktorial. Jadi sama dengan 37 faktorial per 35 faktorial. Contoh berikutnya, sederhanakan. N plus 1 ini faktorial, N plus 1 faktorial dibagi N min 1 faktorial. Nah, N plus 1 ini bisa dituliskan N plus 1 berkurang ya, berkurang mundur. N plus 1, N kemudian N min 1 faktorial. N min 1 faktorial. Nanti N min 1 faktorialnya tetap. Jadi nanti ini bisa dicoret ya, N min 1 faktorialnya hilang, tinggal N plus 1 kali N atau N kuadrat plus N. Oke, jadi ini ya urutannya kan kalau dari atas itu berkurang 1, ini dikurangi 1 kan tinggal N kurangi 1 tinggal ya N min 1. Ini ada beberapa soal latihan. Nah, ada 5 soal latihan. Hitunglah 4 faktorial. Ya tinggal dihitung 1 kali 2 kali 3 kali 4. 8 faktorial juga. Itu 2 kali 2 kali 3 sampai 8. Kemudian ini faktorial. Caranya mirip dengan soal yang ada di contoh. Contoh yang ini sama ya, mirip ya, tinggal dihitung mundur saja. Demikian juga yang B. Yang contoh soal nomor 3, tulislah dalam bentuk notasi faktorial 30, kemudian 25 kali 24 kali 23 sama ya. Kalau yang C mirip dengan yang B, ini mirip dengan contoh soal yang tadi ya, ini sudah. Ini mirip dengan yang B, tapi pernya dibalik, jadi tetap 1 per. Berikutnya, nomor 4, sederhanakanlah. N faktorial dibagi N plus 1 faktorial. Ini nanti tinggal di apa? Yang dijabarkan adalah N plus 1 faktorialnya diganti dengan N plus 1 kali N faktorial. Ini berkurang 1. Karena ini N plus 1 ini yang lebih besar dari N, maka yang dijabarkan yang di bawah. Ini juga, ini dijabarkan N dikali N min 1 kali N min 2 faktorial. Nanti N min 2 faktorialnya dicoret. Nah, ini dibuktikan. Ya, dibuktikan yang dijabarkan yang lebih besar. Yang lebih besar ini di bawah. Apakah nanti hasilnya sama dengan
ruas sebelah kanan. Itu untuk faktorial. Yang berikutnya, permutasi. Permutasi ini merupakan cara penyusunan beberapa objek dengan memperhatikan urutannya. Jadi urutannya harus diperhatikan. Maksudnya gimana? Kalau mengurutkan A dengan B itu berbeda dengan mengurutkan B dengan A. Ya, nanti ada contohnya. Ada 5 jenis yang akan dipelajari. Yang pertama, permutasi n unsur atau NPN. Ini merupakan menyusun n dari n unsur. Jadi dari n unsur yang ada semuanya digunakan. Rumusnya adalah n faktorial. Contoh, ada 3 orang A, B, C akan dipilih sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak kemungkinan pemilihan tersebut? Jadi dari 3 orang ini akan dipilih 3 jabatan, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Karena n-nya 3, berarti memilih 3 dari 3. Rumusnya 3 faktorial. Jadi ada 6 cara. Mana saja caranya? Yaitu A ketua, B sekretaris, C bendahara. Itu akan berbeda dengan A ketua, C sekretaris, B bendahara. Berbeda juga dengan B ketua, A sekretaris, C bendahara, dan seterusnya. Ini ada 6 cara. Di rumusnya tadi ini ya. Kalau n dari n dipilih n, tinggal n faktorial. Tapi kalau dari n itu yang dipilih r saja, ini r-nya harus lebih kecil atau sama dengan n. Menyusun r dari n ini ditulis n permutasi r, atau menyusun n atau dari n unsur disusun r unsur sebanyak r. Nanti ada contohnya. Rumusnya adalah n faktorial dibagi dengan n min 1 faktorial. Contoh, dari 5 orang A, B, C, D, E akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi dari 5 orang ini hanya dipilih 3 saja. N-nya 5, R-nya 3. Kita sesuaikan pakai rumusnya. Berarti 5 faktorial bagi 5 min 3. 5 min 3 itu 2. Jadi 5 faktorial bagi 2 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2. Sama dengan 60. Yang ketiga adalah permutasi dengan K unsur yang sama. Kalau dengan K unsur yang sama, ini menyusun N unsur tapi memiliki K1 atau K2 sampai KI ya. Ada unsur-unsur yang sama. Nanti rumusnya tinggal N faktorial dibagi dengan banyaknya yang unsur sama itu difaktorialkan. Contoh, menyusun kata KATAK, katak. Bisa jadi nyusunnya KTAA gitu ya. Jadi tidak harus terbaca katak gitu. Oke. Di sini n-nya ada 5, kemudian ada unsur yang sama, yaitu huruf K-nya ada 2. Yaitu K1-nya 2, K2-nya juga huruf A ada 2. Maka 5 permutasi 2,2 ya. Jadi kalau nanti ada yang 3 ya 3 gitu ya. Jadi 5 faktorial dibagi 2 faktorial per 2 faktorial juga. Hasilnya sama dengan 30. Unsur yang sama maksudnya gimana? Jadi ini ada 3 susunan. Ada 4 susunan. 4 susunan ini antara ini K yang pertama dengan K yang kedua ini kalau dibalik K pertamanya ditukar gini, ini dianggap sama. Demikian juga A yang ini A-nya kedua di sini, ini A1 di sini dianggap sama dengan ini.
A ke 1, A ke 2. Ini dihitung 1 ya. Padahal objeknya berbeda tapi dianggap sama. Ya, dianggap satu unsur. Jadi empat susunan yang sebenarnya berbeda ini dianggap sama. Karena ada unsur yang sama. Jadi nanti dibagi 4. Setiap permutasi nanti dibagi dengan 4, mengandung 4 yang sama ya, karena ada 2 faktorial kali 2 faktorial. Yang keempat, permutasi siklis. Permutasi siklis ini menyusun n unsur yang melingkar. Nah, yang melingkar. Ini n permutasi siklis, rumusnya adalah n-1 faktorial. Contoh, ada 3 orang yang mengadakan diskusi, tapi tempat duduknya melingkar. Berapa banyak susunan dari tempat duduk mereka? Karena n-nya 3, maka 3 permutasi siklis berarti 3 kurangi 1 difaktorialkan. 2 faktorial sama dengan 2. Nah, kalau kita lihat gambar di sini, ini ada 6 sebenarnya. A, B, C, C, A, B, B, C, A, dan seterusnya. Tapi yang berwarna sama ini akan dianggap 1. Ini dianggap 1. Kenapa dianggap 1? Karena kalau melingkar ke kanan A, B, C, ini juga melingkar ke kanan A, B, C, ini juga melingkar ke kanan A, B, C. Kemudian sebelah kanannya A adalah C, sebelah kirinya adalah B. Kalau yang kedua, ini sebelah kanannya B, sebelah kirinya A adalah C. Ini sama, sebelah kanannya B, sebelah kirinya C. Jadi ini dianggap 1 ya, dianggap sama walaupun sepertinya berbeda karena melingkar. Yang terakhir adalah permutasi berulang. Menyusun R dari n unsur dengan syarat boleh melakukan pengulangan unsur lebih dari 1 kali. Ini rumusnya n PR yang berulang sama dengan n banyaknya total unsur dipangkatkan R. Contohnya adalah ini, berapa banyak susunan 2 huruf dari kata BUDI. Karena n-nya 4, n yang lebih besar ya, n-nya 4, R-nya 2. 2 apa? 2 ini yang akan disusun. Karena berulang, maka 4 pangkat 2. 16. Jadi ada 16 susunan. Mana saja yang dimaksud berulang? B, B, UU, DD, II. Ini boleh berulang. Jadi B sudah dipakai lagi. U juga sudah dipakai lagi. Demikian untuk permutasi. Jadi ada 5 permutasi. Saya ulangi lagi. Yang pertama menyusun n dari n. Yang kedua menyusun R dari n atau dari n disusun R. Yang ketiga kalau mengandung unsur yang sama. Nanti mungkin bisa dicari banyaknya cara menyusun kata matematika, statistika bisa. Kemudian permutasi siklis yang melingkar, yaitu rumusnya n-1 tinggal difaktorialkan. Yang terakhir adalah permutasi berulang, n pangkat R. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.